626. Tadinya, Wira berpikir Hatta akan bersikap kasar atau setidaknya memasang tampang masam. Akan tetapi, orang ini tampak biasa-biasa saja padanya. Teringat pada kesombongan Hatta tempo hari di kediaman Omair, lalu membandingkannya dengan sikap pria itu hari ini. Wira sontak paham bahwa Hatta bukanlah orang yang bisa diremehkan. Padahal, Hatta sangat membenci Wira, tetapi dia masih bisa menyapanya dengan begitu ramah. Pengendalian diri sehebat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Fabrian dan Pramana juga datang bersama Wira. Kali ini, Wira tidak membawa terlalu banyak orang. Selain dia dan istrinya, hanya ada Danu dan dua orang tersebut. Mereka hanya datang berlima. Danu berdiri di samping dengan tangan menggenggam pedang Treksa. Dia memandang waspada pada sekelilingnya dengan aura yang mengintimidasi. "Ayo masuk," ajak Wira sambil tersenyum. Dia memimpin semuanya berjalan ke tepi danau di kaki gunung. Di sana, sudah disiapkan bangku-bangku yang dikelilingi orang-orang. Beberapa orang sudah menentukan tempat duduk mereka dan banyak juga yang sudah duduk. Mendadak, Farel yang berada tidak jauh dari sana memanggil Wira sambil melambaikan tangannya. Wira tersenyum, lalu melangkah perlahan mendekatinya. "Farel, kamu juga datang ke kompetisi puisi ini," ujar Wira sambil tersenyum. "Tentu saja, apalagi Tuan Wahyudi ada di sini. Aku mau lihat apa akan ada puisi bagus yang akan memukau semua orang juga kali ini," balas Farel. Saat berkata begitu, dia melihat Wulan di belakang Wira dan seketika terkejut. "Kamu pasti Wulan, kan? Aku dari dulu sudah dengar kalau Wira dan istrinya punya cinta yang dalam." "Benar saja, kamu memang sangat cantik. Pantas saja Wira tergila-gila padamu," ujar Farel terkejut. Dia pernah bertemu Wulan satu kali sebelumnya. Namun, saat bertemu Wulan kali ini, dia bisa melihat binar bahagia di matanya. Perasaan seperti itu tidak mungkin pura-pura. "Halo, Tuan Farel," sapa Wulan, lalu duduk dengan tenang di sebelah Wira. Saat ini, Wira mendongak dan melihat anggota keluarga Linardi duduk tidak jauh dari tempatnya. Opal tampak tenang dan hanya melirik mereka sekilas. Sementara itu, Melati tersenyum dingin. Hatta dan orang-orangnya duduk di sebelah keluarga Linardi. Keluarga Linardi adalah keluarga pejabat. Begitu pula dengan keluarga Marino. Meskipun mereka tampaknya punya kubu masing-masing, nyatanya status mereka setara. Jadi, wajar saja bagi mereka untuk duduk bersama. Saat ini, mendadak terdengar suara lantang yang mengejutkan semua orang. Pak Lukman tiba. Kenapa Pak Lukman juga datang? Iya, ini kompetisi puisi Nasaka, bukan kompetisi puisi naga. Diadakannya juga secara spontan. Seharusnya Pak Lukman gak akan datang dalam acara ini. Betul, ada apa? Ya, di saat semua orang kebingungan, Wira juga mengernyit heran. Apa tujuan sang gubernur datang ke sini? "Wira, sepertinya strategimu sudah ketahuan," ujar Farel tiba-tiba, membuat ekspresi Wira makin muram. "Benar. Tujuan Wira datang ke sini memang untuk melelang produk kristalnya sendiri." Tampaknya Lukman cukup cakap karena bisa menebak strategi Wira. Berbeda dengan kompetisi puisi naga yang dilaksanakan menurut tradisi, kompetisi puisi Nasaka bersifat spontan. Yang pertama dilaksanakan sebagai wujud patriotisme. Sementara itu, kebanyakan orang datang untuk bertemu teman dan memamerkan kemampuannya di kompetisi kali ini. Tadinya, Wira ingin melelang produk kristalnya di sini, tetapi tampaknya itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, saat itu hanya ada prefektur yang menghadiri kompetisi puisi naga. Sekarang, ada gubernur yang hadir di sini. Jika Lukman tidak memberi izin, orang-orang tidak akan berani membeli produk Wira. Terlebih lagi, Putro dan yang lainnya tidak datang. Wira tidak memiliki pendukung di Provinsi Jawali. Tidak mungkin ada yang mau menyinggung Lukman hanya demi dirinya. Memikirkan ini, Wira menghela napas dan merasa sedikit frustrasi. "Semuanya, aku datang sebagai sarjana hari ini. Maksud kedatanganku hanya untuk melihat bakat sastra kalian. Jangan terlalu serius," ujar Lukman sambil tersenyum tipis. Dia menyapa semua orang, lalu berjalan ke kursi utama. "Pak Lukman, mumpung Anda ada di sini, bagaimana kalau Anda yang menetapkan aturan kompetisi puisi kali ini?" ujar seseorang.
Bab 627. Banyak tuan muda dari keluarga terhormat dan beberapa sarjana buru-buru menyetujui. Lukman mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menerima kehormatan ini. Karena ini adalah kompetisi puisi. Wajar kalau kita bertemu dengan teman yang sama-sama menggemari puisi. Sebenarnya, aku ingin mengajukan topik membangun dan mempertahankan negara. Tapi, Tuan Wahyudi ada di sini." Waktu itu, puisi, Mengenang Dirga, yang ditulisnya menjadi sangat terkenal. Kurasa nggak ada topik yang bisa melampauinya. Mendengar ucapan Lukman, Wira sontak tertegun sejenak. Apa yang ingin dilakukan tua bangka itu? Bagaimana kalau kali ini kita minta Tuan Wahyudi yang memberikan topik, kata Lukman sambil menatap Wira. Senyum yang terlihat di wajahnya tampak tulus. Mengenang Dirga, memang bagus. Kalau Pak Lukman setuju, biar Tuan Wahyudi saja yang mengusulkan topik. Semua orang segera menimpali dengan tegas. Betul, mari kita minta Tuan Wahyudi mengajukan topik. Wira memicingkan mata menatap Lukman. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas apresiasi Pak Lukman. Kalau begitu, aku akan mengajukan topik. Mari kita gunakan sosok berkuasa sebagai topik," ujar Wira. Mendengar ini, semua orang langsung terkejut. Meski ada beberapa orang yang tidak mengerti, banyak juga orang pintar yang langsung memahami makna mendalam dari topik tersebut. Opal mengernyit dan menatap Wira dengan cemas, tetapi buru-buru mengalihkan pandangannya. Farel menatap Wira dengan takjub, lalu mengeluarkan kipas lipat untuk menutupi senyum yang mengembang di wajahnya. Lukman juga melirik Wira, lalu diam-diam mengangguk. Dia berkata, "Baiklah, mari kita gunakan sosok berkuasa sebagai topik." Semua sarjana di sana langsung merasa dilema. Ini adalah topik yang tabu. Apa itu sosok berkuasa? Awalnya, itu kata yang mengandung makna negatif. Kata yang umumnya dibenci. Namun, sekarang itu dijadikan topik kompetisi puisi. Mereka tidak berani memuji, apalagi mencemooh sosok berkuasa. Bagaimanapun, ada sosok berkuasa yang saat ini sedang duduk di sini. "Wira, kamu benar-benar pria sejati," bisik Farel sambil tersenyum. Wira tidak menjawab, tetapi dia mendengus dalam hatinya. Maksud kedatangan Lukman ke sini pasti untuk menunjukkan seberapa penting dirinya. Tadi, Lukman berujar dengan rendah hati agar semua orang menganggap dirinya sebagai pelajar yang datang untuk mengapresiasi puisi. Namun, semua orang lantas memintanya mengajukan topik kompetisi. Kemudian, Lukman dengan santainya meminta Wira yang menggantikannya mengajukan topik. Dari situ, Lukman jelas ingin memberitahu Wira bahwa dialah yang memegang keputusan akhir di sini. Dialah yang memegang kekuasaan di Provinsi Jawali. Ini adalah ancaman. Sementara itu, Wira mengajukan sosok berkuasa sebagai topik puisi. Bukannya mundur, dia justru membalas ancaman Lukman. Seolah-olah dia ingin mengatakan, "Bukankah kamu sosok berkuasa? Baiklah. Aku akan membuat para sastrawan dunia mengutuk sosok berkuasa." Lukman tidak peduli dan menerima topik itu begitu saja. Seakan-akan dia membalas, "Lantas kenapa kalau aku sosok berkuasa? Siapa orang yang berani mengkritikku?" Hanya dengan beberapa kata pendek, keduanya saling menyerang dengan penuh tekad. Semua orang terdiam, tidak tahu harus menulis puisi seperti apa. Di sisi lain, Lukman justru tersenyum dan berkata, "Tuan Wahyudi, karena itu topik yang kamu ajukan, bagaimana kalau kamu mulai duluan?" Bab 628. Lukman tersenyum sembari menatap ke arah Wira. Maksud dari perkataan Lukman sangat jelas. Dia ingin melihat bagaimana Wira akan menilai sosok berkuasa. Akan tetapi, Wira hanya tersenyum. Semua orang memandang ke arah mereka dengan raut wajah yang tegang. Opal tak kuasa menelan air liur dan tampak sangat cemas. Dia khawatir bahwa Wira yang tak kenal takut itu akan mengucapkan sesuatu yang terlalu provokatif. Sebaliknya, Hatta malah tersenyum dan juga merasa penasaran seperti ayahnya. Di sisi lain, Farel dan gadis berpakaian ungu juga sangat penasaran. Mereka ingin tahu, puisi seperti apakah yang akan dilontarkan oleh Wira. Semua orang menatap Wira lekat-lekat dan menantikan bait puisi dari dirinya. Mereka benar-benar penasaran dengan puisi yang akan dibuat oleh pria itu.
Apakah dia akan takut pada sosok berkuasa atau justru sebaliknya akan mengkritik mereka? Tepat ketika semua tatapan tertuju pada Wira, dia pun mulai berbicara perlahan. Lebih baik menua dan mati di antara anggur dan bunga, daripada tunduk di hadapan kereta kuda. Debu kereta dan langkah kuda adalah hiburan si kaya. Cawan anggur dan ranting bunga adalah teman si miskin. Kekayaan dan kemiskinan, layaknya langit dan bumi. Wira melanjutkan, jika membandingkan kemewahan dan kesederhanaan, mereka memilih sibuk dan aku memilih santai. Orang lain mentertawakan ketidakwarasanku. Aku mentertawakan ketidaktahuan mereka. Lebih baik mengejar kesederhanaan, alih-alih kekayaan dan kemewahan. Begitu Wira selesai berbicara, semua orang terkejut. Ini adalah puisi yang sangat provokatif. Apakah Wira sedang mencari masalah? Lebih baik menua dan mati di antara anggur dan bunga, daripada tunduk di hadapan kereta kuda. Bukannya ini berarti bahwa Wira lebih memilih untuk mati dalam kesederhanaan daripada tunduk pada kekuasaan. Apakah dia telah kehilangan akal sehatnya? Apakah Wira tidak tahu bahwa saat ini istana sangat kesal dengannya dan mencoba untuk menyingkirkannya? Mereka tidak memahami alasan Wira bisa mengatakan hal semacam ini. Kalaupun ini adalah pemikirannya yang sebenarnya, Wira tetap tidak boleh mengungkapkannya. Raut wajah Opal tiba-tiba berubah drastis dan terlihat sangat takut. Bahkan, Farel yang biasanya cenderung tenang pun tampak kebingungan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Wira akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang lain mentertawakan ketidakwarasanku. Aku mentertawakan ketidaktahuan mereka. Meskipun bait puisi ini terkesan luar biasa, dalam pandangan mereka, Wira jelas tengah mencari masalah. Lukman juga sama terkejutnya. Dia tidak menduga bahwa Wira akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat ini, suasana menjadi sangat tegang dan semua orang tampak terkejut. Aku hanya mengungkapkan apa yang kurasakan. Maaf kalau terkesan berlebihan. Jelas Wira seraya tersenyum. Ketika semua orang masih tercengang, Wira malah duduk kembali. Pada saat ini, semua orang baru tersadar kembali dari keterkejutan mereka. Kini, tatapan mereka tertuju pada Lukman dengan ekspresi yang agak ketakutan. Lukman hanya mengangguk dengan raut wajah yang sangat muram. Dia tidak akan memberikan penilaian terhadap puisi ini. Meskipun Wira telah begitu provokatif, Lukman masih merasa kesal. Apabila memuji puisi tersebut, bukannya Lukman akan dianggap menyetujui pandangan Wira untuk memberontak terhadap pemerintah. Di sisi lain, apabila Lukman murka, dia akan dianggap menyinggung Wira. Tentunya, meskipun tidak takut dengan Wira, dia khawatir bahwa tindakannya ini akan mengusik orang-orang yang mendukung Wira. Meskipun kerajaan Nuala masih mendominasi sekarang, semuanya memahami satu kebenaran. Situasi dalam pemerintahan kerajaan Nuala memang sangat kacau sekarang. Banyak orang memiliki pandangan yang sama seperti Wira. Bahkan ada yang merencanakan untuk memecah belah kekuasaan dan menciptakan faksi sendiri. Dalam situasi seperti ini, jika Lukman mengucapkan sesuatu yang salah, kalaupun pemerintah mendukungnya, dia tetap akan terkena imbas apabila orang-orang yang membenci pemerintah mulai menargetkannya. Lukman adalah seorang politikus cerdas. Dalam situasi ini, berdiam diri adalah tindakan yang paling bijak. Itu sebabnya, saat ini dia hanya melirik Wira, lalu berdiri dan pergi tanpa berkata apapun. Begitu Lukman meninggalkan lokasi, orang-orang baru mulai berkomentar. Wira benar-benar sangat berani. Bab 629. Benar sekali, orang ini benar-benar nggak kenal takut. Dia sepertinya memang sedang mencari masalah. Tapi, aku juga mengaguminya. Berbicara seperti ini membutuhkan keberanian. Sebenarnya, siapa yang memberinya nyali sebesar itu? Nggak perlu membahas yang lain. Kalau kita hanya fokus pada puisinya. Dari segi sastra, puisi ini sama sekali nggak kalah dari puisi Mengenang Dirga. Aku juga merasa begitu. Tapi pemerintah memang nggak berniat untuk menghargai prestasi Tuan Wahyudi. Jadi, perkataannya ini bukan masalah besar, kan? Orang-orang mulai berkomentar. Sementara itu, begitu Wira duduk, Farel langsung mengacungkan jempol ke arahnya sembari memuji. Kak Wira, kamu sungguh mengagumkan. Farel memang benar-benar mengaguminya. Bahkan, keluarga Barus pun tidak berani mengatakan hal semacam ini.
Jangan seperti itu. Aku nggak layak menerima pujian darimu, ucap Wira sambil tersenyum. Tapi, puisimu ini mungkin akan menyinggung pemerintah. Apa kamu nggak khawatir bahwa Raja Bakir akan membunuhmu? Tanya Farel yang tak sanggup menahan diri. Mendengar hal ini, Wira hanya menjelaskan dengan acuh tak acuh. Kalau ingin membunuhku, dia akan melakukannya sejak lama. Nggak perlu menunggu sampai hari ini. Kalau begitu, bagaimana dengan Lukman? Apa kamu nggak takut bahwa dia akan mengambil tindakan terhadapmu? Dia terlihat sangat marah ketika pergi barusan. Tanya Farel lagi. Wira sontak tertawa ketika mendengar pertanyaan Farel. Kemudian, dia hanya berkata sambil tersenyum. Kalau dia nggak pergi, lelang ini akan gagal diadakan. Kak Wira, aku masih ingin mengatakan kamu sungguh mengagumkan, ucap Farel seraya menggeleng. Dia benar-benar sangat terkejut. Sementara itu, Wira tidak ingin berbasa-basi lagi. Dia segera berdiri, lalu menangkupkan tangan kepada semua orang sambil berkata, semuanya puisiku tadi hanya untuk menghibur kita semua. Sekarang, aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepada kalian. Setelah itu, Wira langsung berdiri. Tindakannya ini sontak menarik perhatian semua orang. Aku memiliki beberapa gelas kristal yang sangat bagus. Aku akan menunjukkannya pada kalian. Silakan dilihat dulu, timpal Wira. Sembari berkata demikian, dia meminta Danu untuk membawakan barangnya. Kemudian, Wira mengeluarkan sebuah gelas kristal yang memiliki kualitas dan kerajinan yang sangat luar biasa. Saat dipegang dan sinar, matahari memantul ke arahnya. Gelas tersebut akan menjadi sangat jernih dan terlihat sungguh indah. Ini gelas kristal, benda ini sangat berharga. Bisa-bisanya Wira melelangnya. Astaga, apa yang ingin dilakukan orang ini? Banyak di antara mereka yang terkejut. Bahkan Farel yang awalnya kurang berminat pun menjadi sangat tertarik sekarang. Dia menatap gelas kristal ini dengan kagum, lalu berkomentar, benda ini benar-benar bagus. Kak Wira, kamu mempunyai banyak sekali barang bagus. Terakhir kali adalah pedang Treksa dan sekarang gelas kristal ini. Aku sungguh iri padamu. Wira hanya berkata sambil tersenyum. Aku nggak akan berbelit-belit. Aku nggak ingin menyimpannya untuk diri sendiri. Jadi ingin berbagi dengan kalian. Apabila di antara kalian ada yang menyukainya, bisa mendapatkannya dengan harga 1 miliar gabak. Meskipun 1 miliar gabak termasuk murah, Wira tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang terpenting adalah dia bisa menjualnya dengan cepat dan mendapatkan uang. Harga per gelasnya 1 miliar gabak. Ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Aku mendengar bahwa sebelumnya gelas kristal pernah dijual seharga 1,5 miliar gabak. Banyak orang yang terlihat takjub dan berminat untuk membeli. Wira sendiri juga terkejut. Provinsi Jawali memang berbeda. Ada banyak sekali orang kaya di sini. Dia pun kembali menimpali. Aku akan menjual 20 gelas. Kalau ada yang berminat, silakan membelinya. Kemudian, Farel langsung mengeluarkan 20 lembar uang kertas tanpa berbasa-basi dan memberikannya kepada Wira. Setelah itu, dia mengambil 2 gelas kristal sembari berkata, kalau nggak membeli barang bagus ini, aku akan merasa bersalah terhadap hubungan persahabatan kita. Melihat tindakan Farel, Wira hanya tersenyum. Pada saat itu, banyak orang pun mendekat untuk membeli gelas kristal ini. Tepat pada saat itu, tiba-tiba suara seseorang terdengar. Gelas kristal ini lumayan bagus. Aku akan membeli semuanya. Usai berkata demikian, Wira yang cukup terkejut segera mendongak. Dia mendapati seorang pria yang sangat percaya diri tengah berjalan ke arahnya. Bab 630. Wira tidak mengenal orang ini. Namun, jelas bahwa orang ini memiliki karisma yang luar biasa. Pria ini pasti merupakan keturunan dari keluarga terhormat. Bukannya itu Tuan Irsyad dari toko uang tiaga, ucap Farel yang sangat terkejut. Wira tertegun sejenak, lalu segera bertanya, oh, siapa dia? Farel menjelaskan, pemilik dari toko uang tiaga di Provinsi Jawali adalah Darsono Pratam dan orang ini adalah putranya, Irsyad Pratam. Perkataan Farel langsung membangkitkan semangat Wira. Dia pun berkata, toko uang tiaga sepertinya cukup kaya. Bagus sekali. Kemudian, Wira menoleh ke arah Irsyad dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Irsyad, apakah kamu ingin membeli semuanya? Irsyad mengangguk sembari menjawab,
Tentu, bukannya itu hanya 18 miliar gabak. Aku akan membeli semuanya. Lagi pula, aku bisa menghasilkan banyak keuntungan dengan melelangnya lain kali, kan? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Irsyad langsung mengeluarkan segepok uang kertas dan memberikannya kepada Wira. Melihat situasi ini, Wira memicingkan matanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau Tuan Irsyad begitu menyukainya." Kemudian, Wira menyerahkan gelas kristal kepada Irsyad, sementara uang kertasnya diserahkan kepada Danu. "Kak Wira bukan orang biasa. Kalau ada waktu, silakan mengunjungi toko uang tiaga. Aku akan mentraktirmu. Kita bisa meminum teh dan menikmati puisi bersama," ajak Irsyad. Setelah itu, dia langsung pergi dengan gelas-gelas kristalnya tanpa ragu sama sekali. Wira awalnya mengira akan sulit untuk menjualnya. Namun, tidak disangka gelas-gelasnya langsung laku dalam sekejap. Kini, dia memiliki uang tambahan sejumlah 20 miliar gabak. Ini bukanlah nominal yang kecil. Setelah menjual semua gelas kristal, tugas Wira dapat dianggap selesai. Kini, sudah waktunya bagi Wira untuk kembali ke Dusun Darmadi. Apalagi, dia juga sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi puisi Nasaka. Setelah berpamitan dengan Farel, dia langsung beranjak pergi. "Sayang, apakah puisi yang kamu lontarkan hari ini akan mendatangkan masalah?" tanya Wulan yang sangat cemas. "Hehe, kamu khawatir?" "Ya," tanya Wira yang bahkan masih bisa bercanda. Wulan menjawab, "Aku tentu khawatir, tapi kamu selalu melakukan segala hal untuk suatu alasan. Jadi menurutku pasti ada maksud lain di balik puisi ini." Tapi, setelah memikirkannya cukup lama, aku masih nggak paham. Wulan memandang suaminya dengan kebingungan. Sepanjang perjalanan ini, wanita itu benar-benar berpikir keras. Tetapi dia tidak dapat memahami alasan suaminya yang sangat cerdas itu memilih untuk memprovokasi pemerintah. Wira pun tersenyum dan mengelus hidung kecil istrinya. Kemudian, dia menatap Wulan sembari berkata, "Maaf sudah membuatmu cemas. Tapi, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Orang lain mungkin berpikir bahwa aku mengabaikan pemerintah dan memberontak. Tapi Raja Bakir nggak akan berpikir seperti itu." Usai mendengarkan penjelasan Wira, Wulan malah menjadi makin bingung sehingga buru-buru bertanya. Dia nggak akan berpikir seperti itu. Kalau begitu, bagaimana Raja Bakir akan merespons hal ini? Wira pun menjawab sambil tersenyum. Dia akan sangat senang karena aku nggak memiliki ambisi politik. Bahkan mungkin saja dia akan memberiku sebuah jabatan resmi. Apa? Bagaimana mungkin? Apakah Raja Bakir akan melakukan hal ini? Ucap Wulan yang tak bisa mempercayai perkataan Wira. Apabila bukan suaminya yang berkata demikian, Wulan pasti akan mencemoohnya. Tentu saja, jawab Wira sambil tersenyum. Setelah itu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut lagi. Dalam perjalanan pulang, ekspresi wajah Lukman terlihat sangat muram. Hatta tak kuasa berkomentar. "Ayah, kenapa kamu berekspresi seperti itu? Wira akan segera tertimpa batu. Jadi kita seharusnya merasa senang." Lukman memicingkan mata dan merenung sejenak. Lalu menjawab, "Situasinya memang seperti itu. Tapi aku sama sekali nggak mengerti apa alasan Wira mengatakan hal ini. Apakah dia hanya ingin mencemooh? Nggak mungkin ini nggak sesuai dengan karakternya." Bab 631. Sementara itu, Hatta hanya menggeleng dan tidak terlalu peduli. Dia yakin bahwa puisi ini akan tersebar besok dan pada akhirnya akan diketahui oleh pemerintah. Itu sebabnya, Hatta berkata, "Ayah, kita nggak perlu khawatir tentang ini." Begitu Raja Bakir mengetahuinya, dia pasti nggak akan melepaskan Wira begitu saja. Lukman mengangguk setuju seraya berkata, "Semoga begitu." Pada saat yang sama, puisi tersebut telah tersebar luas di Provinsi Jawali. Keesokan harinya, banyak orang telah mengetahui tentang insiden tersebut. Saat ini, di ruang kerja Istana Kerajaan Nuala, Raja Bakir tengah membaca puisi itu. Hanya saja, raut wajahnya tampak sangat marah. Dimas segera berkomentar, "Yang mulia, beraninya Wira mengeluh dan menghina pemerintah. Kita tidak boleh membiarkannya. Hamba menyarankan agar dia segera dieksekusi di depan umum." Saat ini, keenam menteri hadir di ruang kerja, beserta dengan kedua penasihat.
Akan tetapi, faksi penasihat kiri tampak sangat khawatir. Mereka merasa bahwa Wira adalah individu yang hebat, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan menulis puisi yang begitu provokatif. Seseorang dari faksi penasihat kanan menimpali. Benar, Yang Mulia. Ini adalah penghinaan terhadap pemerintah. Kita tidak bisa mentoleransinya. Raja Bakir memandang faksi penasihat kiri. Lantaran mereka tidak berkomentar. Dia pun bertanya, adakah yang ingin disampaikan oleh penasihat kiri? Kemal bergegas menangkupkan tangan sembari berbicara. Yang Mulia, hamba berpikir bahwa puisi Wira memang terkesan provokatif. Tapi dia sebenarnya sedang mengungkapkan sesuatu. Raja Bakir tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi terkejut, "Oh, apa yang ingin disampaikan olehnya?" Kemal pun menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menjelaskan, "Yang Mulia, Wira adalah individu yang sangat berbakat. Mungkin dia kesal karena tidak dihargai oleh pemerintah atas segala prestasinya. Hamba hanya khawatir puisinya ini akan dibaca oleh lebih banyak orang, lalu mereka akan merasa terinspirasi." Begitu Raja Bakir mendengarkan penjelasan Kemal, dia sontak mengernyit. Meskipun Kemal tidak mengatakannya secara langsung, dia mampu memahami pesan tersirat di baliknya. Raja Bakir menyadari bahwa di seluruh kerajaan, ada banyak orang yang merasa tidak dihargai oleh pemerintah. Sementara itu, puisi Wira mungkin benar-benar dapat menginspirasi mereka. Pada saat ini, Ardi angkat bicara, "Yang Mulia, karena Wira memiliki keluhan seperti itu, bagaimana kalau kita memberinya jabatan resmi? Hal ini bahkan bisa menunjukkan kedermawanan dan kebesaran hati Yang Mulia." Raja Bakir cukup terkejut mendengarnya. Selama ini, faksi penasihat kanan tidak pernah menyukai Wira, tetapi kini mereka bahkan bersedia membelanya. Hal ini benar-benar di luar dugaan Raja Bakir. Mengenai masalah ini aku akan mempertimbangkannya baik-baik. Dia hanya seorang cendekiawan, jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan. Kalian sudah boleh pergi, ucap Raja Bakir. Dia enggan membahas lebih lanjut sehingga langsung pergi begitu saja. Akan tetapi, wajahnya malah menyunggingkan senyuman. Luar biasa, Wira dan Putro. Kalian memang unik karena menarik perhatianku dengan cara ini. Sayangnya, tindakan seperti ini malah makin mendekatkan diri kalian dengan ajal, ucap Raja Bakir seraya menggeleng dan tersenyum. Pada malam harinya, Raja Bakir langsung mengeluarkan dekret kerajaan. Dia berkata, "Wira sangat berbakat. Kalau begitu, biarkan dia menjadi sekretaris utama di Provinsi Jawali. Jabatan ini bisa dianggap cukup layak. Dengan begitu, nggak akan ada yang mengkritik diriku nggak berperasaan lagi." Setelah itu, dekret kerajaan langsung dikeluarkan. Hanya dalam waktu 2 hari, dekret kerajaan telah tiba di Provinsi Jawali. Ketika Lukman melihat dekret kerajaan ini, dia tertegun sejenak dan mengernyit. Dia tidak memahami maksud Raja Bakir yang memberikan jabatan rendah kepada Wira. Akan tetapi, Lukman sama sekali tidak ragu. Dia langsung mengutus orang untuk memanggil Wira dengan membawa dekret kerajaan tersebut. Saat pengawal pribadi Lukman bertemu dengan Wira, dia segera menyampaikan, "Wira, kamu telah diangkat menjadi sekretaris utama di Provinsi Jawali. Harap segera mengunjungi kantor gubernur untuk memberi penghormatan kepada gubernur." Bersambung, bertemu di bab seterusnya.